Assalamualaikum, selamat petang menjelang malam, teman-teman, saudaraku semua. Eh, Selamat berjumpa kembali ya dengan saya di channel Pejuang Asam Lambung Asli. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Tentunya sehat semuanya kan? Baiklah, pada kesempatan hari ini saya tetap akan melanjutkan video-video saya terdahulu. Sudah setahun yang lalu ya teman-teman, sempat terhenti hampir 1 tahun memang. Ini baru bikin video kembali. Kalau nggak salah ini adalah video saya yang ke-12, tentunya video yang masih tetap membahas tentang sakit gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis atau MAH kronis ya. Jadi kembali lagi saya akan menyampaikan pengalaman saya. Barangkali di video-video yang terdahulu tidak sempat didengarkan, tidak selesai. Jadi begini teman-teman, hampir semua mentor, hampir semua motivator menyampaikan bahwa sakit gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis itu bisa kambuh. Nah, selama setahun ini saya terhenti itu, ya tak katakan kambuh ya kambuh. Kalau saya katakan kambuh, kambuhnya tidak seperti apa ya yang dulu lah. Kalau ada yang mengatakan kalau kambuh untuk yang kedua atau yang ketiga itu lebih parah, itu memang ada kebenarannya. Cuma di perut saya nggak seberapa lah, tetapi sensasi-sensasi yang hadir itu memang jauh lebih luar biasa dan bertahan cukup lama ya teman-teman, bertahan cukup lama. Makanya pesan para motivator, para mentor-mentor itu menjaga 3P, utamanya pola pikir. Nah, pola pikir inilah yang memicu sehingga saya sampai terjadi kambuh lagi tuh. Tapi syukurlah saat ini saya merasa nyaman lah, walaupun masih banyak rasa-rasa yang saya rasakan ya, rasa-rasa yang hadir, rasa-rasa yang membuat tubuh tidak nyaman, membuat pikiran ini menjadi kacau kembali, itu banyak sekali dan bertahan cukup lama ya teman-teman. Makanya kalau kita konsisten menjaga 3P itu, saya rasa ya bisa diminimalisir lah, bisa dihindari kekambuhan itu atau datangnya sensasi itu bisa diminimalisir, walaupun itu sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Saya bisa mengatakan semacam itu ya, saya sendiri nih yang mengalami, sungguh luar biasa. Kalau dulu-dulu ya teman-teman ya, dulu-dulu sewaktu saya keluar masuk rumah sakit itu setiap dokter, utamanya dokter spesialis dalam, selalu menyarankan ke psikiater. Nah, di saat saya mengalami kambuh untuk yang kedua ini sampai pada akhirnya mau tidak mau saya harus mengambil pilihan. Saya ke dokter psikiater, saya masuk ke rumah sakit jiwa teman-teman ya, masuk rumah sakit jiwa. Jadi secara fisik orang melihatnya emang nggak sakit, tapi pikiran itu kacaunya memang sangat luar biasa. Dan sensasi-sensasi yang sangat menakutkan itu kan bertahan cukup lama sekali. Ketika sensasi itu hadir, kita ngomong, baik itu mohon maaf ya sama petugas yang tahu tentang kesehatan lah, itu kadangkala omongannya juga semakin menakutkan, apalagi dengan orang yang tidak tahu menahu, ngomongannya tuh ngawur sekali, yang membuat kita itu semakin terpuruk, perasaan kita semakin sensitif, pikiran kita semakin kacau balau. Itu teman-teman yang saya alami. Jadi begini ya teman-teman, saudaraku sekalian,
eh, karena saya bukan ya ahli medis, bukan eh, ahli hipnoterapis, bukan paranormal juga. Ini yang sering disampaikan pada para mentor-mentor yang sudah berpengalaman itu, penyampaiannya juga semacam ini. Akan tetapi masing-masing punya pengalaman, punya cerita. Hampir semuanya itu sama, walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan, tapi cerita kalau sudah berbicara tentang sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ceritanya semuanya hampir sama, teman-teman. Ya. Untuk kambuh kedua kalinya ini saya ya tidak sampai keluar masuk rumah sakit sih enggak, tapi periksa-periksa saya lakukan, tapi periksa-periksa yang sifatnya itu apa ya, keluhan-keluhan yang sebenarnya itu sensasi. Misalnya tensi tinggi itu, cemas bukan main. Kemudian ada di bagian tubuh yang terasa tidak nyaman, itu pikirannya itu kan sudah kekhawatiran itu sudah muncul begitu besar lagi. Nah, disitulah walaupun dalam keadaan sadar, ketika sudah ke medis ini diberikan obat, ya kadang minum obat jadinya agak takut, karena memang dasarnya sudah takut. Sehingga yang saya lakukan termasuk konsumsi herbal itulah saya telateni. Lah itu menyembuhkan atau tidak ya terbukti dalam jangka waktu yang lama itu ada perubahan yang agak lebih baik. Kemudian tubuh itu merasa ya berangsur lebih nyaman lah. Itu teman-teman. Namun hal-hal yang saya sampaikan, pengalaman yang saya sampaikan ya jangan ditiru yang buruk-buruk itu. Walaupun kecenderungannya orang yang terkena anxiety disorder itu ya saya rasa semuanya hampir sama, karena sudah psikisnya kena, fisiknya ada rasa tidak enak, ya akhirnya kemana lagi ya, pikirannya akhirnya menjadi kacau. Itu sudah antara perasaan dan pikiran itu kalau sudah berkolaborasi loh, itu luar biasa. Takut mati itu hampir setiap hari, bahkan setiap detik, setiap menit itu ya. Itu yang saya rasakan. Kalau teman-teman juga merasakan yang demikian itu, ya semacam itulah, bukan ya semacam itulah orang yang sedang mengalami penderitaan gangguan sakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Perasaan takut memang susah untuk menghindari. Kalau orang yang tidak merasakan biasanya apa ya, tidak percaya, menilai kita itu lebay, menilai kita manja. Padahal kenyataannya memang luar biasa sakitnya itu, dan kita kalau cerita itu katalah dimentai, disepelekan, perasaan kita kan semakin apa ya, semakin marah. Walaupun itu mau nggak mau kita harus menahannya, dan nggak enak sama sekali. Menahan marah juga nggak enak, dilampiaskan dengan kemarahan itu juga nggak enak, karena semua dapat memicu sensasi-sensasi yang lain. Misalnya kalau orang marah tensinya bisa saja menjadi tinggi, kemudian produksi asam lambung mungkin juga meningkat kembali juga bisa. Itu teman-teman, ini adalah cerita setelah ada jeda waktu hampir lebih kurang 1 tahun ini, dan ini merupakan video yang saya yang ke-12. Saya nanti akan ceritakan lebih detail lagi agar nantinya ya teman-teman yang punya pengalaman yang sama, rasa sensasi yang sama dengan saya, paling tidak sebagai bekal untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Karena orang sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini ketika mendengarkan video-video
orang-orang yang menderita dan ada kesamaan-kesamaan, itu akan membawa ketenangan tersendiri bagi si penderita itu ya teman-teman. Baiklah teman-temanku sekalian, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung dengan video berikutnya, tentunya masih membahas tentang sesi kedua setelah ada jeda kurang lebih 1 tahun ini. Ini kan saya hanya cuplikan singkat saja, nanti sambil akan saya ingat-ingat, terus saya akan uraikan lebih mendetail lagi tentang pengalaman saya di sesi keduanya, maksudnya di saat kambuh untuk yang keduanya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan tentang sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis ini, bagi teman-teman yang mendengarkan video saya, melihat video saya, kalau ada kesamaan mudah-mudahan bisa membuat ketenangan teman-teman, walaupun tidak cukup tenang dengan karena mendengarkan video, tetapi penerapan 3P itu lebih penting untuk teman-teman jalankan ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan mohon keikhlasan teman-teman untuk men-like, men-subscribe, syukur-syukur dibagikan video saya ini. Mudah-mudahan video ini menyebar sehingga teman-teman yang menderita yang ada di luaran sana segera mendapatkan pencerahan. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.